Malam. Ya. Gimana ini? Ini ya. Apa sih? Got it. Ya. Terus, aduh, angkat dulu lah sama masuk. Selamat datang di ibadah tengah minggu dalam rangka pekan keluarga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah kita malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita memuji Tuhan melalui PKJ 8 ayat 1. Bukalah gapura indah. Khotun dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang setia membaharui hidup kita dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus bersama kita sekalian. Amin. Kita sambut votum dan salam dengan menyanyi PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Bu, masih di mute, Bu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mari kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beragam kenyataan yang kami alami serta rasakan, suka dan duka, maaf. Ya Tuhan, beragam kenyataan yang kami alami serta rasakan, suka dan duka kami kecap dalam hidup ini. Ternyata Dikau mendampingi kami selama ini. Sungguh tiada kata yang memadai untuk dapat mengungkapkan terima kasih kami padamu. Tiada hal yang terbaik dari kami untuk mewujudkan terima kasih kami kepadamu. Selain rasa syukur dan pujian sajalah yang dapat kami berikan. Kami pun akan tetap berusaha memelihara ingatan tentang kasih-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami dan menceritakannya kepada sesama kami yang lain dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan pujian PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bu, masih di mute, Bu. Oh, mana sih Len? Untuk pembacaan Alkitab pada malam hari ini, berhubung Bapak Pendeta belum bisa melayani, kita baca dengan mengikuti pekan keluarga untuk jadwal hari ini. Jadi saya ambil dari Yohanes 5 ayat yang 19 sampai 29. Kita berdoa dulu untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sehingga pada malam hari ini kami dikumpulkan walaupun melalui Zoom, kami boleh berjumpa. Tuhan sertai kami. Ya Tuhan, sebelum kami membacakan firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kami sehingga apa yang kami baca boleh menjadi pelajaran dalam hidup kami dan boleh menjadi kekuatan penuntun hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang selalu memimpin
kami, menyertai kami, dan mengubahkan perjalanan hidup kami, karena kami yakinin Tuhan, biarlah apa yang kami baca malam ini boleh Engkau perkenankan untuk kami renungkan dan kami nyatakan dalam kehidupan kami pada hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kehadiran Roh Kudus-Mu dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dengan Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan dengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi penguat dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Meli Rompas, Penatua Bu Meli Rompas, untuk penelaahnya. Terima kasih Bu Meli, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Kebaktian tengah minggu ini kita ambil dari Pekan Keluarga yang bertemakan hidup yang bersaksi. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu identitas orang Kristen selain sebagai murid Kristus adalah sebagai saksi Kristus. Tugas seorang saksi adalah menyampaikan apa yang dilihat, didengar, dan dialami olehnya. Tugas sebagai saksi Kristus berarti menyampaikan kepada orang lain apa yang kita lihat, didengar, dan yang dialami tentang Kristus. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah
cara menjadi saksi Kristus dalam dunia kita sekarang? Apakah kita memang memiliki kemampuan sendiri untuk melakukan pekerjaan bersaksi itu? Bagian teks yang kita baca hari ini merupakan respon Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang memprotes apa yang Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang-orang yaitu kesal mendengar jawaban Yesus dan berencana untuk menganiaya dia. Bagi penulis Injil Yohanes, hak Yesus untuk bekerja pada hari Sabat karena kehendaknya Bapanya telah berkembang menjadi suatu pembahasan mengenai hubungan antara Bapa dan Anak dalam tingkat yang lebih tinggi. Yesus kemudian merespon protes orang-orang Yahudi itu dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Anak. Bapa memberi hidup, demikian juga Anak dengan kata-katanya. Sebagaimana Bapa menghakimi, demikian juga dilaksanakan Anak. Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Ia dan Bapa adalah satu dan tidak terpisahkan. Dalam kesatuan itu, Anak mengerjakan pekerjaan Bapa seperti penghakiman kepada manusia. Anak memiliki kuasa Bapa untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan sebaliknya memberikan kehidupan kepada orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, penghormatan kepada Anak pada saat yang sama adalah penghormatan kepada Bapa. Dari teks ini, kita belajar bahwa yang memampukan kita untuk dapat bersaksi tentang Allah adalah ketika kita hidup di dalam Dia, menjadi salah satu dengannya. Dengan hidup di dalam Dia, kita dapat mengetahui apa yang dikehendakinya untuk dikerjakan. Yesus Kristus menjadi pola atau patron dari apa yang Allah kehendaki kita lakukan dalam hidup kita, yaitu berada bersama-sama dengan orang-orang terpinggirkan dan dianggap hina di dalam masyarakat seperti para muridnya. Memperjuangkan keadilan dan pembelaan pada korban seperti dalam narasi perempuan yang dianggap bersinah. Mendatangkan pemulihan dan kehidupan seperti penyembuhan yang dilakukan Yesus pada orang lumpuh di kolom Betsaida dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sebagai murid-muridnya, panggilan kita di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat adalah terus-menerus mempersaksikan Dia di dalam hidup kita dengan meneladaninya dan melakukan apa yang telah Ia lakukan. Kita dapat mengetahui apa yang telah Ia lakukan sebagaimana dinarasikan oleh Injil-Injil, yaitu berada bersama dengan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan, membela orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, serta membawa pemulihan dan kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Amin. Tutup. Saya serahkan ke Ibu Puji. Terima kasih Bu Meli atas pembacaannya yang disampaikan melalui ibadah malam hari ini. Dan kita saatnya marilah kita
menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung di nomor yang tertera di layar dengan mendasarkannya dari firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Sambil memuji Tuhan melalui PKJ 216 ayat 1, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, dengan keterbatasan kami pada malam hari ini kami menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang menyertai ya Bapa, walaupun dengan sangat sederhana ini kami menyampaikannya. Engkau memberi kuasa untuk firman-Mu melalui pelayanan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk kesehatan Bapak Pendeta Erik dan juga Ibu Melani, serta Saudara Abdi dan sekeluarga. Kiranya Engkau menyertai di dalam keluarga Bapak Pendeta Erik, sehingga Bapak Pendeta Erik lebih dipulihkan lagi pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta untuk menjamah sakit penyakit yang sedang dialaminya. Tuhan tolong, Tuhan punya rencana yang terindah untuk kami semua. Dan kami sangat mengharapkan ya Bapak, Engkau hadir dan turut campur tangan di dalam pengobatan Bapak Pendeta Erik dan keluarganya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapak, kami juga berdoa untuk saat ini, pada malam hari ini, Bapak Ibu semua yang telah hadir melalui ibadah Zoom, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pak Pahan dan Ibu Veronica. Kiranya Engkau juga sertai, Engkau lindungi keluarganya ya Bapa, dan Engkau beri kesehatan, kekuatan, Engkau mampukan untuk kami semua menangkal sakit penyakit yang sedang mewabah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh bertahan dalam menghadapi sakit penyakit yang sedang mewabah ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati anak keluarga Bapak Pak Pahan, keluarga besarnya Tuhan. Engkau sertai mereka semua sehingga semuanya boleh mengalami kesehatan, damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Meli Rompas yang pada saat ini bersama dengan anak dan keluarganya Tuhan. Engkau sertai juga ya Bapa, Engkau berkati anak-anaknya yang sudah bekerja maupun Randi yang senantiasa setia melayani Engkau dan juga dalam mencari
ilmu di fakultas yang ia tuju, kiranya Engkau juga menyertai Randi dan memberkatinya sehingga ilmu yang ia cari boleh diperolehnya dengan baik hasil usahanya. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberi kesehatan, penghiburan, damai sejahtera untuk keluarga Ibu Meli. Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma Nuryani Mamesa bersama dengan Bapak. Kami serahkan ya Bapak segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu menyertai di dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, kiranya Engkau juga ada di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulia Huta Barat yang pada saat ini turut hadir dalam ibadah tengah minggu, kiranya Engkau juga sertai keluarganya, anak cucunya Engkau berkati ya Bapa, sehingga mereka semuanya boleh menjadi anak yang mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, juga kami berdoa untuk Bapak Tri Subagio yang saat ini juga turut hadir dalam ibadah ini. Kami juga serahkan keluarganya, anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah keluarga ini Engkau berkati dan Engkau sertai, beri damai sukacita-Mu senantiasa ya Bapa, sehingga kami boleh bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Engkau kiranya juga sertai, kuatkan, mampukan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Biarlah persembahan yang dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer di rekening, kiranya Engkau berkati bagi tangan-tangan yang telah menyampaikan persembahannya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh bermanfaat untuk gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, untuk memenuhi segala penata layanan gereja-Mu di GKP Fata Cakung. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa syukur serta permohonan yang kami naikkan ya Bapa, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu kami mohon ampunkan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mute. Untuk lagu penutup kita menyanyi dengan PKJ 239 Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ragu, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, dengar dan lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
damai dan perlindungan dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di